Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara bongkar laptop SPC Style 5 dan cara upgrade RAM-nya. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang cara membongkar laptop SPC Style 5 dan cara upgrade RAM-nya. Kebetulan ini adalah laptop yang baru saja aku beli beberapa hari lalu dan sekarang aku akan mengupgrade RAM-nya ya. Karena RAM bawaannya itu hanya 8 GB. Sedangkan pada keterangannya ini adalah upgradable memory. Berarti ada slot memori yang bisa kita tambahkan. Sebenarnya RAM 8 GB ini sudah cukup memadai ya. Namun untuk menjalankan aplikasi yang besar dan multitasking, ini kita membutuhkan memori yang jauh lebih besar ya, agar berjalan dengan lebih lancar. Oh ya, kebetulan aku sudah membeli memorinya ya. Karena memori ini agak susah sekarang ya, harganya sudah mulai naik. Jadi aku terpaksa beli yang second ya. Dan kemungkinan tahun depan harga memori akan jauh lebih mahal lagi. Oke, sekarang sebelum kita mulai membongkar laptop ini, kita tutup terlebih dahulu layarnya ya. Nah, kita balik dulu laptopnya. Oke, jadi ini adalah tampak belakang dari laptop SPC Style 5. Dan di sini kita akan mulai membongkar baut-bautnya ya. Buat teman-teman yang belum pernah membongkar laptop sebelumnya, harap diperhatikan detail dari tutorial ini ya. Karena dikhawatirkan kalau ada yang terlewat, nanti teman-teman bahkan akan merusak casing bagian belakangnya ya. Dan mohon diperhatikan panjang pendek dari bautnya. Nanti bautnya kita letakkan pada wadah yang berbeda ya. Untuk baut yang panjang kita taruh di wadah yang satunya, dan yang pendek di wadah yang satunya lagi. Jadi sebaiknya siapkan dua wadah yang berbeda untuk bautnya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk mencopot baut-bautnya ya. Mohon diperhatikan, ini biasanya yang di bagian pinggir ini bautnya lebih pendek dibanding bagian atasnya. Akan tetapi ada bagian pinggir yang di atas itu bautnya juga panjang. Jadi kita perhatikan ya, jangan sampai nanti yang pendek ditaruh di tempat yang panjang dan yang panjang ditaruh di tempat yang pendek. Jadi sebaiknya bautnya kita pisahkan dan kita hafalkan posisi mana yang bautnya panjang dan posisi mana yang bautnya pendek. Untuk membongkar laptop ini aku akan menggunakan obeng set dari Jakemi ya. Ini Jakemi serinya JM8102. Akan tetapi teman-teman juga bisa menggunakan tool yang lain ya, tidak harus seperti ini. Yang penting ukurannya pas untuk bautnya. Jika teman-teman hendak memiliki obeng yang seperti ini, aku sudah sematkan produknya pada tag yang ada di video ini ya. Silahkan cek di keranjang kiri bawah ini. Oke, seperti ini isi dalamnya. Jadi ini lengkap ya, untuk mata obengnya ini cukup banyak. Dan mata obengnya ini sudah menggunakan magnet ya. Jadi dia akan menempel pada baut yang kita copot. Jadi nggak perlu khawatir lagi bautnya akan hilang atau terjatuh, karena pada saat kita membuka baut itu akan nempel pada ujung mata obengnya. Oke, sekarang kita akan mulai membuka baut dari laptop SPC Style 5 ya. Di sini aku akan mulai dari bagian atas tengah ini ya. Nah, ini kita buka terlebih dahulu. Di sini kita lihat bautnya ini panjang ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka baut yang ada di bawahnya. Nah, ini baut yang bawahnya ini lebih pendek ya. Kita lihat pendek nih seperti ini ya. Jadi nanti kita pisahkan peletakannya agar mudah pada saat kita hendak memasang. Perlu diketahui untuk laptop SPC Style 5 ini, baut yang pendek itu hanya di bagian bawah ya, ada 5. Jadi ada 5 baut yang pendek itu hanya di bagian bawahnya saja. Sedangkan bagian atasnya itu semuanya panjang. Sekarang mari kita mulai mencopot baut-bautnya, dan videonya ini aku percepat ya. Oke, ini semua bautnya sudah aku copot ya, baik yang di bagian bawah maupun bagian atasnya, semuanya sudah kita copot bautnya. Selanjutnya kita akan membuka penutup bagian belakangnya ini. Nah, ini bagian atasnya ya yang akan kita buka terlebih dahulu, karena di bagian bawah ini ada dua pengait ya. Nah, kalau kita buka dari bawah ini nanti takutnya patah nih. Nih kalau kita lihat kan di sini rapet semuanya ya. Kalau di sisi samping sampai atas itu pengaitnya ada di bagian pinggir, sedangkan yang tengah ini ada di bagian dalam. Jadi ini belakangan ya kita buka. Kita buka yang atas terlebih dahulu.
Oke, untuk membukanya kita memerlukan alat seperti ini ya. Jadi ini opening tool, bisa juga menggunakan alat lain ya. Yang penting mirip seperti ini, seperti pick gitar juga bisa ya. Yang penting bentuknya itu pipih seperti ini. Untuk opening tool nanti aku tag produknya pada video ini juga ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuka dari bagian sisi paling atas ya. Nah, ini kanan atas ya. Nah, kita mulai di sini nih. Ini paling gampang nih ya. Kalau kita lihat di sini ada sedikit celah yang bisa kita masukkan untuk opening tool ini ya. Kita tekan, nah tuh masuk ya. Jadi kita tekan sedikit, ini sudah bisa masuk nih. Kemudian kita geser ya, bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, ini aku coba ke atas dulu ya. Nah, tuh langsung terbuka tuh. Nah, ini kebuka nih. Tuh ya, jadi bagian atasnya sudah terbuka. Kita ganjel dulu ya. Ini aku coba ke bawah, kita dorong sampai ke bawah. Nah, ini udah ya sampai ke bawah, lalu kita lanjutkan yang atasnya dulu deh. Itu kelihatan ya celahnya sudah mulai terbuka. Kemudian kita lanjutkan untuk membuka celah bagian atas ya. Ini penutup atasnya. Nah, ini sudah mulai terbuka ya. Tuh udah mulai kelihatan isi dalamnya ya. Jadi ini untuk yang bagian atas itu kaitnya semuanya ada di pinggir ya untuk atas dan samping. Kecuali yang bagian bawah, makanya ini aku mulai dari yang samping atas terlebih dahulu ya. Jadi samping dulu, atas, lalu nanti baru bagian bawahnya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk bagian atasnya. Nah, ini sudah makin terbuka ya tuh. Bisa ditarik ya, cuma takut patah ya. Sebaiknya kita pelan-pelan ya menggunakan tool, kita geser aja pelan-pelan supaya pengaitnya tidak patah. Karena pengaitnya itu agak ringkih ya, kalau kita buka ini secara paksa, dikhawatirkan itu bisa nanti malah patah, jadi dia nggak bisa rapet lagi nih ya. Jadi harus ekstra hati-hati untuk membuka penutup dari laptop ini. Selanjutnya kita akan buka bagian sisi bawah yang kanan ya. Nah, ini kita buka dulu, lalu dilanjutkan dengan sisi bawah yang kiri ya. Ini kita tekan ya, kita geser sampai terbuka, jadi tinggal yang bagian tengah nih. Nah, ini tengahnya masih rapet ya. Kenapa? Karena ini nanti bagian dalamnya itu harus kita buka pelan-pelan ya, jangan sampai patah ya. Kalau langsung diangkat gini, nah ini khawatirnya patah nih. Jadi kita dorong pelan-pelan ya, sambil kita tarik ke atas, kita dorong. Nah, tuh langsung kebuka tuh. Udah deh kebuka nih, lihat nih. Nah, kita sekarang akan melihat pengait yang di dalamnya. Jadi ini nih bagian pengaitnya nih teman-teman ya. Untuk bagian bawahnya itu ada di bagian dalam. Sedangkan yang samping ini ada di bagian pinggir nih. Nah, ini kaitnya ada di pinggir ya. Samping bawah sampai samping atas semua, sampai bagian atas. Ini semua pengaitnya itu ada di bagian pinggir ya. Jadi pengaitnya ini sangat tipis ya. Khawatir kalau kita tidak hati-hati bisa patah. Nah, ini pinggir semua kecuali yang bagian tengah bawah itu agak di dalam. Nah, ini jadi kita kenapa tadi mulai dari samping dan bagian atas. Kalau kita paksa di bawah dulu, ini bisa patah ya. Dan kalau sampai ini patah, nanti pada saat kita pasang baut yang bagian bawah, itu nanti akan mangap ya. Jadi akan terbuka, tidak bisa rapet bagian bawahnya karena pengaitnya sudah patah. Jadi bagian pengait bawah yang dalam itu, nyangkutnya itu di sebelah sini ya. Nah, ini ada dua sangkutan. Sedangkan untuk samping-samping yang bagian lainnya itu ada di pinggir ya, tidak bagian dalam. Jadi semuanya itu kita lihat di sini ya. Nah, ini pengait pinggirnya itu ada di pinggir, sedangkan yang bagian bawah itu ada di bagian dalam. Oke, sekarang mumpung sedang terbuka bagian dalam laptopnya, kita akan lihat ya isi dalamnya. Di sini yang paling besar ini di bagian bawah ini adalah baterainya yang 6050 mAh. Jadi kalau kita lihat di sini untuk mengganti baterainya ini tidak terlalu sulit ya. Kalau suatu saat kita mau ganti ini gampang sekali. Kemudian yang ini adalah speakernya ya. Nah, ini ada dual speaker. Lalu ini port untuk USB Type-C-nya ya seperti ini untuk HDMI-nya. Lalu untuk USB-nya, USB-A, lalu untuk chargernya seperti ini ya lubangnya. Nah, ini adalah NVMe-nya ya. Kita lihat di sini M2 2280 PCI Express. SSD 256 GB. Jadi ini nama perusahaannya ini Woodposite ya, Woodposite atau Woodposite nih bacanya nih. Di sini sudah tidak ada slot untuk SATA SSD ya. Jadi kalau kita mau mengupgrade untuk memori SSD-nya itu kita harus mengganti bukan menambah. Karena slot untuk SSD NVMe-nya juga di sini hanya ada satu nih, sayang banget ya. Sedangkan untuk slot memorinya memang ada dua,
Jadi aku mau tambah memorinya itu nanti aku pasang di sebelah sini ya. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya. Di sini ada heatsink ya. Di bawahnya ini ada prosesornya. Heatsinknya itu terhubung dengan satu buah kipas pendingin. Nah, seperti ini kipasnya ya. Jadi kipasnya tidak terlalu besar dan ini suaranya juga tidak berisik ya. Nah, ini untuk komponen lainnya ini seperti WiFi-nya ada di sini juga seperti ini ya. Meskipun pendingin dan kipasnya ini tidak terlalu besar, tetapi ini sudah cukup karena daya yang digunakan oleh prosesor ini juga TDP-nya ini rendah ya, hanya 15 watt. Jadi kemungkinan tidak akan terlalu panas. Oke, ini bagian belakangnya ya untuk lubang-lubang dari kipasnya. Lalu ini untuk lubang untuk mengambil udara ya dari bagian luar, masuknya lewat sebelah sini ya udaranya. Oke, sekarang kita akan melihat port yang ada di sebelah kanan laptop. Yang pertama ini adalah Kensington Lock, kemudian ada RJ45 LAN ya, lalu ada USB 3, kemudian USB 2, lalu ada port untuk jack ya, untuk jack audio, lalu ada slot untuk micro SD. Kemudian yang ada di pojok kanan ini adalah speaker yang kedua dari laptop ini. Oke, sekarang kita akan segera memasangkan RAM laptopnya ya. Jadi ini adalah RAM upgrade yang aku beli second ya, bukan baru ya, karena barunya ini cukup mahal. Saat ini harga RAM melambung cukup tinggi ya, jadi untuk barunya itu bisa di atas 600.000, sedangkan untuk yang secondnya itu untuk kapasitas 8 GB harganya di kisaran 300 sampai 400 ribuan. Jadi RAM laptop yang aku beli ini mereknya Samsung ya, dengan spesifikasi yang sama dengan yang ada di laptop SPC Style 5 ini ya. Jadi meskipun mereknya berbeda, tetapi tidak masalah ya, yang penting spesifikasinya sama persis. Untuk teman-teman yang hendak mengupgrade RAM dari laptopnya, itu silahkan dilihat pada tulisan yang ada pada RAM-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat tulisannya kalau bisa sama persis ya. Jadi sebelum membeli kita catat terlebih dahulu tulisannya itu yang penting adalah 8 GB atau 8 GB. Lalu PC 4 ya. Di sini kan ada PC 4, ada PC 3. Nah, ini kebetulan PC 4. Kemudian di sampingnya itu angkanya itu harus persis ya. Kalau 2666 berarti kita harus beli yang 2666 bukan yang 3200 ya. Dan jangan beli yang angkanya lebih rendah dari itu, nanti speednya akan turun ya. Jadi sebaiknya speed yang sama. Kalau lebih tinggi boleh, tetapi nanti harganya akan jauh lebih mahal dan speednya tetap dibaca di 2666. Kenapa aku di sini membeli dengan kapasitas yang sama ya, 8 GB dan 8 GB? Karena dengan menggunakan RAM yang kapasitasnya sama, kita bisa mengaktifkan fungsi dual channel ya. Dan itu bisa meningkatkan kinerja RAM dengan sangat signifikan dibandingkan kalau beda ukurannya. Kalau aku tambahkan RAM 4 GB, maka dual channelnya itu berfungsi hanya 4+4 dan sisanya 4 itu pada single channel. Sedangkan kalau kita upgrade dengan RAM yang lebih besar, contoh 16 GB, itu bisa dual channel tetapi tetap 8 dengan 8, sisa yang 8 GB-nya itu berjalan di single channel. Jadi mubazir ya. Adapun cara pemasangannya itu harus pas ya bagian cowoknya dengan penampang yang ada di bawahnya ya. Kemudian kita tekan sampai bunyi klek. Nah, ini sudah kencang. Oke, setelah RAM-nya terpasang, kita akan melakukan tes terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya kita tutup terlebih dahulu bagian belakangnya ini sementara ya, tidak dipasang permanen, baru kita nyalakan laptopnya. Nanti kalau sudah oke dan tidak ada masalah, baru kita pasang baut-bautnya secara permanen. Sekarang kita tekan tombol powernya, kita tunggu sebentar, lalu kita akan masuk ke BIOS dengan cara tekan F2 ya untuk laptop ini. Kita tekan berkali-kali F2-nya sampai masuk ke BIOS. Kita akan cek apakah ukurannya sudah berubah dari 8 GB menjadi 16 GB. Kita scroll ke bawah dengan cara menekan tombol panah bawah ya. Nah, ini sudah terlihat. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kelihatan ya. Jadi sekarang angkanya sudah berubah menjadi 16384 MB DDR4 2400 MHz ya. Nah, ini sudah betul ya, sudah bisa berubah menjadi 16 GB. Berarti RAM tadi cocok dan bisa terbaca pada BIOS laptop ini. Sekarang kita akan masuk ke Windows-nya ya. Apakah Windows-nya baik-baik saja dan tidak terjadi blue screen? Kita geser menu ke paling kanan lalu save dan exit ya. Atau Ctrl Alt Del juga boleh. Lalu ini kita pilih Windows karena ini dual boot dengan Linux. Kita tunggu sebentar apakah tampilannya baik-baik saja. Nah, ini sudah muncul login screen-nya, lalu kita masukkan PIN dan kita login. Alhamdulillah ini bisa masuk ke Windows tanpa ada blue screen ya. Berarti tidak masalah walaupun berbeda merek RAM-nya ya. Kalau bawaannya itu kan pakai merek Wattposit. Sedangkan ini yang aku upgrade ini adalah mereknya Samsung.
Sekarang kita akan lihat dari CPU Z ya. Nah, kita lihat speednya seperti apa. Lalu kita klik pada tab memori. Nah, di sini terbaca DDR4, size-nya itu sudah 16 GB ya. Jadi sudah bisa bertambah sesuai dengan yang kita pasang tadi ya. Kemudian kita akan ke tab speed di sini. Yang pertama ini adalah salah satu RAM bawaan dari laptopnya, yaitu DDR4 2666 1333 MHz yang merek Watt Posit tadi. Kemudian kita ke slot yang kedua, di sini tertulis RAM-nya merek Samsung DDR4 2666 dengan speed 1333 MHz juga. Jadi speed dari kedua RAM ini sama di 1333 MHz. Kenapa speednya cuma 1333 MHz? Karena ini adalah DDR, yaitu double data rate ya. Jadi 1333 dikali 2 menjadi 2666 MHz. Selain menggunakan aplikasi CPU Z, kita juga bisa menggunakan tombol Ctrl Alt Del, lalu kita tekan pada Text Manager dan kita klik pada Performance ya. Nah, di situ akan tertulis berapa kapasitas dari RAM kita saat ini. Oke, sekarang kita akan menutup kembali bagian belakang dari laptopnya ya. Nah, ini kita copot terlebih dahulu penutupnya, lalu kita pastikan pemasangannya berurutan ya, dari bagian yang bawah terlebih dahulu, karena di bagian bawahnya ini ada pengait yang posisinya di dalam ya, bukan di pinggir seperti pada sisi lainnya dari laptop ini. Oke, jadi cara pemasangannya begini ya. Nah, ini kita letakkan terlebih dahulu penutupnya, lalu kita tekan di bagian bawahnya ya. Nah, ini aku angkat dulu ya biar kelihatan. Nah, ini kita tekan pelan-pelan sampai bunyi klek ya. Nah, ini sudah masuk nih yang satu. Lalu kita tekan lagi di sisi yang satunya lagi ya. Nah, ini sudah terpasang kedua pengait yang di dalam ini ya. Nah, ini sudah rapat nih. Baru selanjutnya kita tekan di sisi yang samping-sampingnya ya. Nah, ini samping sebelah kanan dan kiri. Kita tekan sampai bunyi klek. Nah, baru kita lanjutkan ke sisi lainnya ya, di bagian sampingnya sampai ke bagian atasnya, semua kita tekan sampai rapat ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tekan pelan-pelan sampai bunyi klek dan sampai rapat. Jadi kalau sudah rapat itu kelihatan rapi ya, tinggal kita pasang baut-bautnya. Jangan sampai kita langsung pasang baut lalu kita tekan, takutnya patah ya. Jadi ditekan dulu baru pasang baut. Nah, ini sudah rapi ya, nih kelihatan ya. Tuh, langsung rapi nih kalau ditekan nih. Kalau baut dulu yang dipasang takutnya malah nanti patah pengaitnya nih. Oke, ini sudah terpasang rapi semuanya ya, tinggal kita pasangkan bautnya. Kalau pemasangannya sudah benar, ini tanpa baut pun ini sudah rapi ya. Jadi nggak dipasang baut juga sebenarnya bisa nih kalau kita ingin membuka kembali bagian belakangnya. Misalkan kita ada rencana, aku mau buka lagi, mau ganti RAM-nya, misalkan cari yang lebih baik. Itu bautnya nggak perlu dipasang dulu ya, jadi biarin aja seperti ini sampai RAM-nya datang, baru kita bongkar lagi dan kita pasang kembali ya, daripada bolak-balik buka bautnya. Asal rapi gini sudah aman tanpa dipasang baut. Tetapi kalau kita sudah ingin menutup secara permanen, baru kita pasangkan bautnya. Oke, sekarang kita akan memasangkan kembali baut-baut dari laptop SPC Style 5 ini ya. Nah, urutannya seperti tadi, yang di bagian bawahnya itu adalah yang pendek, kemudian yang bagian atasnya itu adalah yang panjang. Nah, ini sudah terpasang semua. Jadi kalau kita pasangnya benar itu maka di bagian bawah ini akan rapat ya. Kalau kita pasangnya salah, ini tidak masuk, maka ini akan kendor. Jadi di sini akan mangap nih, ada renggang ya terbuka. Coba teman-teman pasang deh tanpa memasang bagian dalamnya, maka ini akan ada bagian yang terbuka di sini ya. Mangap itu seperti ada renggang dan itu terlihat tidak bagus ya untuk laptopnya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.